Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan membahas Donghua Jet Dynasty episode 13 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 11 Oktober 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jet Dynasty episode 13 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada ending episode 12 sebelumnya, kita diperlihatkan kelompok senior Ki yang masih terus mencari keberadaan Xiaopan, yang mana senior Ki menyarankan kepada Sueki untuk menunda pencarian Xiaopan terlebih dahulu, serta melaporkan hal ini kepada ketua sekte, yang pada dasarnya saran dari senior Ki ini ditolak mentah-mentah oleh Sueki, serta ia berniat mencari Xiaopan sendirian, sehingga pada saat yang sama, Pak Hasan memberitahu Sueki bahwa orang baik pasti ditakdirkan baik pula, yang kemungkinan ia merasa bahwa kondisi Xiaopan saat ini masih baik-baik saja ya, sehingga kata-kata yang diucapkan Pasan ini membuat Sueki langsung teringat semua kenangannya bersama dengan Xiaopan. Di lain sisi, Xiaopan akhirnya terbangun dari pingsannya, yang mana ia merasa heran dengan kondisi tubuhnya yang tiba-tiba menjadi bugar, serta ia melihat Biao yang rebahan di sampingnya. Ini menyebabkannya merasa penasaran dengan gua ini, saat ia perlahan mengeceknya dan terkejut melihat tengkorak Esin terlepas dari tubuhnya, sehingga pada saat yang sama, ia segera memasangnya kembali. Dan pada saat ia memasangnya, semua tulang di tengkorak itu tiba-tiba jatuh gubrak, sehingga ini membuat Biao langsung terbangun dari tidurnya, serta guncangan segera terasa di gua ini sebelum menunjukkan sebuah lorong gua. Dan saat melihat lorong gua ini, Biao merasa lorong ini adalah sebuah jalan keluar saat ia segera mengajak Xiaopan untuk memasukinya, sebelum pada akhirnya ia melihat sebuah tulisan kuno yang kurang lengkap di dinding gua. Dan pada saat ia masih melihat tulisan kuno ini, ia melihat Xiaopan menuju lorong gua lain, sehingga pada saat yang sama ia segera memperingatkan Xiaopan untuk tidak bertindak nyeleneh serta menghormati tempat sakral ini. Dan pada saat Biao memasuki lorong gua yang dituju Xiaopan, ia terkejut melihat dua patung kuno raksasa di dalam lorong gua ini. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah melihat dua patung kuno raksasa Raja Ming dan Dewi Suci, Xiaopan tampak merasa bingung. Namun sebaliknya, wajah Biao menjadi serius melihat kedua patung ini saat dia segera mengambil dupa dari meja dan menggunakan batu api untuk menyalakannya serta meletakkannya di depan kedua patung itu. Sehingga pada saat yang sama, ia perlahan berlutut di tanah sembari memuja kedua patung ini. Melihat ini, Xiaopan terkejut serta menyadari bahwa kedua patung yang dipuja Biao ini merupakan dewa jahat yang disembah para iblis, sehingga hal ini membuatnya terheran-heran saat ia segera berpaling dari hadapan kedua patung ini. Setelah memuja patung ini sebanyak 3 kali dengan serius dan tulus, Biao kemudian bangkit saat ia menatap Xiaopan dan segera mengajaknya pergi dari tempat ini, sehingga Xiaopan yang melihat ini perlahan mengangguk. Melihat ini, Biao kemudian berjalan lebih dalam ke arah lorong, serta Xiaopan perlahan mengikutinya di belakang. Dan saat mereka terus berjalan di lorong ini, mereka segera tiba di daerah yang luas yang dipenuhi banyak batu warna-warni, yang mana di belakang Xiaopan dan Biao terpampang sebuah papan batu besar yang menggambarkan beberapa karakter kuno, sehingga ini membuat Xiaopan terkejut serta merasa bingung. Sementara Xiaopan masih merasa bingung melihat papan batu besar ini, Biao sudah berjalan melewati papan batu ini dan pergi lebih dalam ke dalam gua, sehingga Xiaopan yang melihat ini segera mengikuti. Setelah masuk lebih dalam ke dalam gua, mereka berjalan di antara hutan batu untuk sementara waktu. Sementara Biao tiba-tiba berhenti dan tersentak. Dan pada saat yang sama, Xiaopan juga merasakan tongkatnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang aneh. Yang mana kali ini, tongkatnya tampaknya bertemu dengan teman lama yang sedang bernostalgia. Sehingga hal ini membuatnya merasa penasaran saat dia segera memandang ke depan dan terkejut menemukan sebuah dinding batu halus. Dan beberapa saat, keterkejutan ini tidak berlangsung lama saat Xiaopan perlahan tenang serta menarik Biao untuk masuk lagi ke dalam lorong. Namun demikian, setelah mereka terus mencari jalan keluar ke dalam lorong gua ini, mereka tidak menemukan satupun jalan keluar dari gua ini, sehingga ini membuat Biao merasa frustasi saat ia mulai merasakan ketakutan akan kematian
di gua ini. Ia juga mulai perlahan teringat masa lalu kelamnya dengan ibunya sewaktu mengunjungi rumah neneknya. Yang mana pada saat itu, ia menceritakan kepada Siopan bahwa seorang bisu menghancurkan sebuah gua tempatnya bersembunyi bersama dengan ibu dan neneknya, yang menyebabkan mereka terkubur hidup-hidup. Sehingga awal cerita Biao ini membuat Siopan perlahan menggigil serta merinding. Beberapa saat, Biao pun melanjutkan cerita memori kelamnya kepada Siopan, yang mana setelah ia terkubur hidup-hidup bersama dengan nenek dan ibunya, ia mulai merasakan teror serta menangis keras karena melihat neneknya yang telah menderita cedera serius segera meninggal di hadapannya, sehingga hal ini menyebabkannya dihantui rasa ketakutan. Meskipun demikian, ibunya terus menenangkannya serta mengatakan kepadanya bahwa ayahnya akan datang menyelamatkan mereka. Namun demikian, setelah mereka menunggu 2 kali 24 jam, ayahnya tak kunjung datang, yang menyebabkan Biao terus menangis, sehingga hal ini membuat ibunya terus-menerus menenangkannya sembari memeluknya erat-erat, yang mana setelah bertahan selama mungkin untuk menunggu bala bantuan dari ayahnya, ibunya tetap terus-menerus menenangkannya dengan suara lembutnya. Dan tidak lama, Biao tiba-tiba merasakan suara ibunya itu perlahan melemah, sehingga hal ini membuatnya merasa panik serta terkejut saat ia melihat ibunya juga wassalam. Ini menyebabkannya terus-menerus menangis di gua ini, sehingga pada akhirnya di hari berikutnya, keajaiban pun terjadi, yang mana ia melihat pintu gua itu terbuka, serta ia mendengar suara ayahnya yang memanggil namanya dan juga ibunya. Dan setelah melihat keadaan menyuramkannya, ayahnya lantas terkejut serta terdiam seperti patung saat melihat keadaan ibunya yang wassalam di hadapannya, sehingga Biao yang melihat ini segera menanyakan tentang kondisi ibunya. Meskipun demikian, ayahnya tidak mengatakan sepatah kata pun, sehingga hal ini membuat Biao merasa bahwa ayahnya saat itu juga benar-benar membencinya serta ingin menghabisinya atas hal yang menimpa ibunya. Setelah menceritakan masa lalunya yang kelam ini, Biao tiba-tiba menjadi tenang saat ia perlahan menutup matanya serta tampak akan pingsan, sehingga Siopan yang melihat ini segera menangkapnya dan meletakkannya di atas batu. Dan pada saat Biao pingsan, ia terus mengigau memanggili ibunya serta terus berteriak, sehingga ini membuat Siopan pelongo-pelongo. Dan tidak lama, Biao tiba-tiba mengayunkan lengannya dan sengaja meraih bahu Siopan dan meringkuk pada dirinya saat ia segera tertidur di kaki Siopan. Siopan terus memandang Biao yang tertidur di kaki saat ia segera menggelengkan kepalanya serta tersenyum getir. Dan setelah beberapa saat terus menjaga Biao, Siopan mulai mengantuk, tapi ia tetap memaksakan dirinya untuk tetap menjaga Biao yang tertidur di kakinya. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, kelelahan akhirnya menghampirinya saat ia mulai rebahan dalam rasa sakit dan mati rasa. Setelah cukup lama rebahan, Siopan perlahan bangun dan menggeliat saat ia bisa merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dan ketika ia masih merasakan rasa sakit ini, ia menemukan dirinya terbaring di panggung serta Biao sudah pergi dari kakinya, sehingga hal ini membuatnya terkejut. Ia kemudian bangkit dan melihat sekeliling, tapi ia masih tidak bisa melihat Biao. Dan setelah beberapa saat ketika ia terus mencari, ia akhirnya melihat Biao di ruang batu sedang memuja 2 patung kuno, Raja Ming dan Dewi Suci. Di bawah wajah tuduh Dewi Suci dan wajah mengerikan Raja Ming, Biao berlutut di tanah sembari menangis terseduh-seduh. Melihat ini, Siopan tertegun serta ia tidak menyangka bahwa gadis iblis yang selalu tangguh ini diam-diam menangis di depan sebuah patung, sehingga pada saat yang sama ia akhirnya berjalan mendekatinya dan perlahan menenangkannya. Meskipun demikian, ketenangan yang ditunjukkan Siopan ini malah membuat tangisan Biao menjadi semakin keras saat dia perlahan menggelengkan kepalanya serta mengingat kejadian yang diderita ibunya akibat semua kesalahannya yang membuatnya dibenci ayahnya. Sehingga Siopan yang melihat ini terus menenangkannya serta memberi arahan kepadanya bahwa kejadian itu bukan murni dari kesalahannya, dan ia memberitahu Biao bahwa saat ini kemungkinan ayahnya tidak pernah sekalipun membencinya. Mendengar ini, tubuh Biao bergetar serta wajahnya menjadi pucat saat dia menatap Siopan di depannya dengan wajah dipenuhi keheranan. Dan tidak lama, ia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya menjauh dari Siopan saat dia perlahan berbalik melihat 2 patung kuno itu lagi sembari terus memujanya. Yang mana saat dia terus memujanya dan terus menatap kedua patung ini, ia terkejut melihat patung Raja Ming tampaknya kehilangan sesuatu, sehingga pada saat yang sama ia terus memandangi patung ini serta menahan napas sebelum pada akhirnya matanya mendarat di tangan kanan patung itu yang tampak kosong karena kehilangan senjata terkuatnya, yaitu sebuah kapak. Melihat ini, kegembiraan perlahan muncul di wajah Biao saat ia mengajak Siopan untuk dengan cepat mengikutinya, sehingga ini membuat Siopan terkejut saat ia perlahan mengikuti Biao yang dengan cepat bergegas ke ruang harta karun. Dan pada saat sampai di ruang harta karun ini, Siopan merasa ragu sejenak saat mendengar teriakan gembira Biao yang perlahan menyeret keluar sebuah kapak besar dari tumpukan sampah. Melihat ini, Siopan segera berlari ke arah Biao saat ia dengan cepat membantunya untuk memegang kapak besar ini, sehingga pada saat yang sama ia menanyakan kepada Biao
Biao tentang rencana yang akan dilakukannya. Namun demikian, Biao tidak banyak bicara saat ia menyuruh Xiaopan untuk dengan cepat membawa kapak besar ini ke tempat patung Raja Ming berada. Dan setelah mereka berdua bersama-sama membawa kapak ini dengan susah payah, mereka akhirnya sampai ke tempat patung Raja Ming berada sembari terengah-engah. Setelah sedikit beristirahat untuk mengembalikan tenaga mereka yang terkuras setelah mengangkat kapak besar ini, Biao kembali ke patung Raja Ming serta mengangkat kapak besar itu ke tangannya. Dan setelah kapak besar itu ditambahkan ke tangan patung Raja Ming, patung itu tampak jauh lebih perkasa saat Biao segera memberi hormat kepadanya, sehingga pada saat yang sama ia meraih kapak besar itu dan menggerakkannya. Melihat tindakan aneh yang dilakukan Biao, Xiaopan perlahan menggelengkan kepalanya serta terus mengamatinya. Dan pada saat Xiaopan terus mengamati tindakan aneh yang dilakukan Biao, ia tiba-tiba melihat Biao segera mengerahkan kekuatan lebih ke lengannya saat ia memindahkan kapak besar itu ke tangan kanan Raja Ming. Dan pada saat kapak besar itu sudah berada di tangan kanan Raja Ming, ledakan keras tiba-tiba terdengar di dalam gua ini. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jet Dynasty episode 13 yang baru tayang Selasa ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.